Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Kebijakan Sektor Publik, jurusan Ilmu Pemerintah, kelas B, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Kelvin dengan NIM 213030703138. Saya Kristi Juliana Ampira, NIM 213030703181. Saya Anjali Febrianti, NIM 213020703105. Kenalkan, saya Priscilla Kristabel Agatha dengan NIM 213070703194. Perkenalkan, saya Iqlayuni dengan NIM 213030703151. Perkenalkan, nama saya Melinda Syaloho dengan NIM 213020703097. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Indrawan Barus dengan NIM 213030703156. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan suatu materi tentang proses kebijakan publik. Kami harap video kami dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan sendiri memiliki arti bagaimana pemerintah meningkatkan kapasitasnya untuk menemukan dan menjaga kebijakan. Sedangkan pengertian publik melalui Kamus Bahasa Indonesia artinya umum, masyarakat, orang banyak. Jadi pengertian kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pilihan bagi pemerintah atau mengambil sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai hasil dari proses politik yang dijalankan di dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berisi langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan negara. Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan mengambil peraturan dan putusan. Proses kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian untuk menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, seperti peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, untuk mengikat dan penyelesaian masalah demi kesejahteraan masyarakat. Tahap penyusunan agenda adalah tahap memilih permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan. Para penjabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Dan sebelumnya, masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Dan pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan, dan pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, dan sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Tahap formulasi kebijakan adalah tahap mencari pemecahan masalah. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Alternatif tersebut pun diseleksi dan dipilih mana yang terbaik dan cocok. Masalah yang telah masuk ke agenda kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda. Pada tahap ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini juga, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
adopsi kebijakan adalah di mana dari banyaknya alternatif tadi diambil salah satunya yang menurut pemerintah baik dengan dukungan dari mayoritas legislatif dan dukungan dari direktur lembaga keputusan peradilan. Dari sekian banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Tahap implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dipilih atau diambil tadi. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Tahap evaluasi kebijakan adalah tahapan menilai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah dan apakah kebijakan tersebut telah meraih dampak yang diinginkan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah kebijakan publik. Pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, proses kebijakan publik diawali oleh penyusunan agenda untuk memilih permasalahan yang akan dijadikan fokus pembahasan, kemudian tahap formulasi kebijakan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap adopsi kebijakan untuk mengambil salah satu alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah. Setelah itu kebijakan diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi pemerintahan. Kemudian, kebijakan tersebut harus dievaluasi kinerjanya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi salah satu faktor penentuan apakah kebijakan tersebut direvisi atau dijadikan kembali atau dihentikan.